wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Kepala BNN Republik Indonesia, Dirjen Pas Kemenkumham Republik Indonesia, Kabar Reskrim, Pangdam Jaya yang dipimpin oleh Kasdam, Kadif Propam Polri, Ketua DPRD DKI Jakarta, dan para media sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini di hadapan para media akan disampaikan berkaitan dengan pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan kemudian susunan acaranya yang pertama pembukaan oleh Kabar Reskrim Polri, kemudian Konfes oleh Bapak Kapolri, kemudian foto bersama dan foto bersama tim pengungkap, dan yang berikutnya penutup. Untuk lebih jelasnya kami ikuti ada yang pertama, yaitu pembukaan oleh Kabar Reskrim Polri. Dimohon dengan hormat Bapak Kabar Reskrim untuk waktu dan tempat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kepala BNN RI, Dirjen Pas Kemenkumham RI, Kadif Propam, Kadif Humas, yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, yang mewakili Pangdam, Ketua DPRD DKI, Pak Kapolda beserta jajaran, atas seizin Bapak Kapolri mengawali daripada press release yang secara langsung disampaikan oleh Bapak Kapolri. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa jajaran Polri sesuai dengan arahan Bapak Kapolri sejak Commander Wes yang beliau sampaikan maupun dalam berbagai kesempatan agar jajaran Polri terus memerangi kejahatan transnasional khususnya penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Fadil Imran, Direktur Narkoba PMJ Kombes Mukti, dan tim pasca 1 bulan pengungkapan 2,5 ton sabu jaringan Timur Tengah. Polda Metro Jaya kembali mengulang kesuksesan mengungkap 1,129 ton sabu jaringan yang sama dari Timur Tengah. Dapat kami laporkan pada kesempatan ini jajaran Reskrim berikut Polda periode Januari sampai dengan Juni 2021 terdapat lebih kurang 19.229 kasus dengan jumlah tersangka 24.878 orang. Barang bukti yang dapat disita, ganja ada 2,14 ton, kemudian sabu-sabu ada 6,44 ton, heroin ada 73,4 gram, kokain ada 106,84 gram, hasis 977,12 gram, tembakau gula 34 ton, ekstasi 239.277 butir. Tingginya angka kasus Denpas Irjen Pol Dr. Andes Renhat Silitonga, Pak Kabar Reskrim, kemudian Pak Kadif Humas, Kadif Propam, Pak Dir Narkoba Bareskrim, kemudian Pak Kapolda Metro beserta jajarannya yang telah berhasil melakukan pengungkapan narkoba kali ini. Rekan-rekan Forkominda DKI, Bapak Ketua DPRD DKI, Bapak Ateng, dan tentunya seluruh hadirin, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Rekan-rekan media, pertama-tama tentunya saya Pak Dir Narkoba dan jajarannya serta Polres Jakarta Utara kali ini mereka bekerja sama dengan warga negara baik Indonesia maupun asing lapas di
Cilegon. Jadi pengungkapan kali ini tentunya merupakan bagian dari komitmen kita untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan transnational crime, peredaran gelap narkoba, di mana beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mengungkap kurang lebih 2,5 ton. Ini juga melibatkan jaringan Timur Tengah dan juga melibatkan pelaku dari lapas. Jadi kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan ini kurang lebih hampir 3,6 ton ya, 3,6 ton narkoba yang berhasil kita amankan. Dan kalau kita hitung selama hampir 3 bulan ya, dari mulai bulan Januari mungkin kurang lebih ada sekitar 5 ton lebih. Jadi kalau kita lihat kondisi seperti ini, tentunya kita semua sangat prihatin menekan laju pertumbuhan COVID, namun ternyata peredaran narkoba juga sangat tinggi. Ini artinya apa? Artinya bahwa dengan jumlah konsumen yang sangat besar, terbukti dengan beredarnya narkoba dalam kurun waktu yang tidak lama, namun tantangan terhadap melakukan pengejaran, pengungkapan, dan menyelesaikan sampai ke akar-akarnya terkait dengan masalah peredaran narkoba. Untuk penangkapan kali ini dilakukan oleh rekan-rekan anggota Polda Metro dan Polres Jakarta Utara secara berturut-turut di akhir Mei sampai dengan bulan Juni, yang terus dikembangkan di 4 TKP. Telah diamankan 5 warga negara Indonesia, inisial NR, HA, AS, MB, dan EK, serta 2 warga negara asal Nigeria, CSN dan UCN, di mana dari hasil pendalaman barang-barang ini berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Pengungkapan ini dilaksanakan di 4 tempat, yaitu di Gunung Sindur pada saat itu sebesar 393 kg, kemudian yang kedua di Pasar Modern Bekasi sebesar 511 kg, yang ketiga di apartemen Basura Jakarta Timur, dan yang keempat di apartemen Grand Pramuka. Dan pengungkapan ini tentunya berkat kerjasama dan kerja keras dan kerja solid dari kepolisian dengan didukung oleh Ditjenpas Kemenkumham RI. Terkait dengan pengungkapan ini, pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2, pasal 115 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup dan maksimalnya hukuman mati. Jadi apabila ini berhasil diedarkan, maka nilai barang bukti yang saat ini kita amankan kurang lebih 1,694 triliun. Artinya kalau dihitung dengan jumlah jiwa, maka 5,6 juta jiwa masyarakat yang bisa kita selamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kesempatan ini tentunya saya terus menyerukan kepada seluruh anggota terus untuk berperang dan tuntaskan penanganan masalah narkoba ini
mulai dari hulu sampai dengan hilir. Jadi sekali lagi, perang terhadap narkoba harus terus dilakukan, baik dari hulu sampai dengan hilir. Oleh karena itu, perlu kita terus meningkatkan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan rekan-rekan dari BNN, rekan-rekan dari Bea Cukai, dari Dirjen Papas, kemudian rekan-rekan stakeholder yang lain, sehingga kemudian tanggung jawab terkait dengan pemberantasan masalah narkoba ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena tidak mungkin kita hanya menangkap saja, sementara masyarakat yang menjadi pengguna tidak bisa kita kurangi. Oleh karena itu, bagaimana kemudian ke depan jumlah pengguna masyarakat yang direhab karena salah guna narkoba ini betul-betul kemudian bisa sadar dan tidak menjadi pecandu kembali. Ini tentunya menjadi tantangan kita. Di samping bagaimana kita harus mencegah agar jangan sampai muncul lagi pengguna baru, karena gampang sekali mempengaruhi orang untuk menggunakan narkoba. Ini menjadi tantangan kita bersama. Oleh karena itu, kalau waktu yang dulu kita telah menciptakan kampung tangguh dalam rangka pemberantasan atau mencegah laju pertumbuhan COVID, maka kali ini saya minta untuk kampung tangguh narkoba diciptakan di seluruh Indonesia, kerjasama antara polisi, stakeholder yang ada di dalam kampung tangguh, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, agar di setiap kampung tangguh itu memiliki daya cegah, daya tangkal, dan berani tidak terhadap narkoba. Kemudian terhadap peredaran yang ada segera bisa diinformasikan sehingga kemudian kita bisa tangkap. Dengan harapan itu maka kita memiliki daya cegah, ya, yang tentunya ini tentu harus melibatkan peran serta dari seluruh. Narkoba ini adalah ancaman kita bersama. Indonesia saat ini sedang berjuang, pemerintah sedang berjuang untuk mewujudkan SDM yang unggul untuk menuju Indonesia maju. Kita akan masuk menuju Indonesia emas, dan syarat utamanya adalah kita harus memiliki SDM yang profesional, yang produktif, yang berkualitas. Dan ini semua akan rusak karena pengaruh masalah apabila tidak hati-hati masyarakat kita kemudian rusak. Itu saya serukan, kita terus perang bersama narkoba, kita terus berjuang untuk menghabiskan, mengamankan narkoba dari Indonesia. Dan ini butuh kerja keras, kerjasama, sinergitas seluruh elemen, stakeholder, dan masyarakat. Apresiasi kepada seluruh anggota yang telah mampu melaksanakan pengungkapan. Terus semangat, terus berjuang, dan jadikan ini sebagai ladang amal ibadah bagi rekan-rekan semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah menyampaikan konfesinya, dan acara selanjutnya adalah foto bersama dengan barang bukti. Kami mohon dengan Bapak Kapolri beserta yang ada di meja depan untuk menggunakan sarung tangan, kemudian berdiri dan mengangkat barang bukti. Setelah itu kami lanjutkan dengan foto dengan para pengungkap yang ada di sebelah kanan, dan untuk tanya jawab nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
Terima kasih. Ya, Mbak. Silakan kalau ada pertanyaan. Terkait pengungkapan ini sebetulnya dilakukan nggak jadi lihat. Halo Pak, selamat pagi. Saya Balkis. Cintanya pengungkapan ini adalah satgasnya dibentuk antara Polda Metro Jaya. Apakah dengan Polres Jakarta Utara seperti yang Bapak sampaikan? Atur apa pengiriman dilakukan dari Timur Tengah dan masuk ke Indonesia? Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih. Saya ralat, jadi bukan Jakarta Utara tapi Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat. Jadi saya keliru. Tapi Satgas yang dibentuk adalah Satgas gabungan dari Polda Metro dan Jakarta Pusat. Namun di dalam pelaksanaannya tentunya diberikan asistensi oleh rekan-rekan dari Mabes Polri, dalam hal ini Pak Kabar Eskrim dengan Dires Narkoba, karena memang kita selalu melihat cakupan peredarannya karena dan Polres yang menindaklanjuti. Tentunya barangnya dari mana saat ini masih terus kita kembangkan karena memang masih ada beberapa pelaku yang sampai saat ini masih menjadi DPO kita. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Oke? Ya. Di Jakarta nih Pak, masih di Jakarta dan juga di Bekasi. Itu rencananya bakal sama para tersangka ini akan disebarkan ke mana saja ya Pak? Wilayah Jawa Barat. Nah, terkait dengan pengembangan selanjutnya, tentunya nanti akan lebih jelas pada saat seluruh pelaku sudah tertangkap. Oke? Saya kira cukup ya. Izin Pak Kapolri, satu lagi Pak Kapolri. Izin Pak Kapolri. Ya. Ini kan pengungkapan sabu ini cukup besar yang diungkap oleh Polres Jakarta Pusat dan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Apakah akan diberikan reward atau penghargaan? Penghargaan itu seperti apa? Ya, makasih Pak Kapolri. Buat semangat mereka. Ini pertanyaan titipan atau apresiasi dari masyarakat? Yang jelas ya, kita pimpinan tentunya sudah punya kriteria. Jadi yang penting anggota terus bekerja maksimal, berbuat yang terbaik, ikhlas, dan untuk masyarakat maka kami dari pimpinan yang tentunya akan memberikan nilai. Oke? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.